Di video kali ini kita akan mempelajari ya konsonan selanjutnya ya, di mana konsonan selanjutnya adalah konsonan ya hasil pembentukan atau hasil modifikasi dari konsonan dasar ya. Apa saja ya yang termasuk konsonan hasil modifikasi ya. Nah, hasil modifikasi dari konsonan dasar. Nah, di dalam bahasa Korea ya ada konsonan yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, ada konsonan seperti ini ya, ke. Nah, ini ya, diucapkannya ke ya. Ini adalah ke. Nah, sekali lagi itu adalah ke ya. Nah, ini adalah ke ya. Nah, jadi untuk mengucapkan ini ya, untuk mengucapkan itu, untuk mengucapkan si ke yang tadi ya, untuk mengucapkan ini, untuk mengucapkan ini ya, ke ya. Untuk mengucapkan huruf ke, bagaimana cara pembentukan mulutnya? Nah, pembentukan mulutnya itu sama ya, sama seperti halnya kalian akan mengucapkan huruf G ya. Nah, untuk mengucapkan huruf ini ke, untuk mengucapkan huruf ke sekali lagi ya, pembentukan mulutnya atau lidahnya itu seperti ini ya, seperti kalian hendak mengucapkan huruf G, tapi bukan G yang dibunyikan, tapi ke ya. Diawali, kalau bahasa Indonesia itu diawali seperti kalian akan mengatakan huruf ini ke, jadi diawali sama huruf K kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, baru ucapkan seperti mengucapkan G, cuman si ini ganti sama huruf K ya, jadi ke. Nah, sekali lagi, ini adalah huruf ke. Jadi ada hembusan ya, hembusan udara yang dikeluarkan, tapi ya, hembusan udara yang dikeluarkan tapi tidak terlalu keras ya, tidak terlalu ditekan ya. Jadi ada udara yang dihembuskan saat kalian mengucapkan huruf ini, huruf ke, huruf ke. Kenapa diucapkannya sama seperti huruf G ya? Pengucapannya sama seperti huruf G atau hampir sama seperti huruf G ya. Kenapa huruf ke diucapkan hampir sama seperti mengucapkan huruf G ya? G. Nah, itu karena si huruf ke ya adalah hasil modifikasi dari huruf G, kemudian ditambahkan dengan garis potong ya di tengah, sehingga terciptalah huruf ke ini ya, ke. Nah, itu ya. Nah, jadi huruf pertama ya, huruf pertama yang kita pelajari di video ini adalah huruf konsonan ke. Nah, ini ya, ke. Nah, oke, jadi itu adalah huruf ke. Nah, ke. Nah, itu ya, ini adalah huruf ke. Nah, itu hasil ya, jadi si huruf ke itu ya, huruf ke ini ya, pembentukannya itu dari huruf ke kemudian dikasih garis tengah ya, jadi ke ini, ke ini, ke ya. Tuh. Oke, ini ke, ini ke. Nah, sekali lagi ke. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya, dalam alfabet bahasa Indonesia si ke ini mewakili huruf, nah ini huruf K kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi huruf ke memakai huruf G, huruf ini ke memakai huruf K. Nah, seperti itu. Jadi huruf ke ini ya, si ke ini ya, itu ya hasil dari modifikasi ya, hasil modifikasi huruf G. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Bentar, pindah dulu ya biar ada cukup. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya ya, huruf selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Nah, di sini. Oke, di sini kita bertemu huruf ini ya,
huruf apa kemarin? Coba kalian ingat-ingat. Nah, ini ya, huruf ini adalah huruf ne. Ne. Cara pengucapannya, nah, ini ya, lidahnya menempel di gigi bagian atas ya, hampir menempel. Jadi ne. Nah, huruf ne. Nah, hasil dari modifikasi huruf ne tersebut ya, dengan menambahkan garis ya, dengan menambahkan garis di bagian atas seperti ini. Ne. Nah, ini ne dimodifikasi sehingga menjadi huruf baru, yaitu huruf ini. Huruf apa itu? Nah, huruf tersebut ya adalah huruf T atau tiket. Nah, kita mengejahnya itu T ya, cukup T. Nah, jadi ya, kita di sini kita tulis lagi ya, biar kalian hafal. Nah, hasil modifikasi huruf ne ya, berubah ya dengan menambahkan garis di atasnya itu jadi huruf T ya. Berarti dia ya mewakili huruf D dalam bahasa Indonesia ya. T. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ya, sekali lagi huruf nian atau ne ya. Ne dimodifikasi ya, dimodifikasi menjadi huruf D ya. Bagaimana cara memodifikasinya ya? Kalian ingat? Ne. Nah, itu ditulis seperti ini. Nah, kemudian dimodifikasi dengan menambahkan garis di bagian atas menjadi seperti ini. Jadilah huruf ini ya. Jadilah huruf D. 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 Dalam bahasa Indonesia ini adalah huruf D ya. Jadi ini adalah huruf D dalam bahasa Indonesia. Tapi kita jangan menghafalkan bahwa itu huruf D, tapi yang kita hafalkan ini adalah D ya. Cara pengucapannya sama seperti halnya kalian mengatakan huruf ne, seperti halnya kalian menyebutkan huruf ne. Cuman si ne atau si n-nya kalian ganti ganti dengan huruf D ya. Jadi huruf D ya. D. Jadi saat mengucapkan D, posisi lidah kalian ya, ujung lidahnya itu berada di belakang gigi bagian atas kalian ya. Jadi D. D ya. Kita ulang ya. Ini ge, ne, me, se, nge atau ngiang. Kemudian huruf hasil kombinasi ada ke, ke. Nah, itu kemudian te, te, te. Nah, jadi ada udara yang dihembuskan ya. Coba kalian ya, sambil mengucapkan konsonan ini, kalian ambil tisu ya, kemudian tempatkan di depan mulut kalian ya. Jika tisu itu tertiup ya, berarti itu cara penyebutan atau cara pengucapan kalian itu sudah benar. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya ke huruf ini ya. Huruf me. Me. Nah, dari hasil modifikasi huruf me ya, terciptalah konsonan baru ya. Terciptalah konsonan baru ya. Dengan cara dibagaimanakan atau bagaimana cara merubah huruf me sehingga menjadi konsonan baru, yaitu dengan cara menambahkan dua garis di bagian sini ya, di bagian kiri dan kanan. Itu menjadi huruf baru ya. Nah, jadi hasil modifikasi huruf me ya dengan menambahkan ya. Nah, seperti ini, menambahkan garis ya, dua garis di sini nih. Nah, di sini ditambahkan seperti itu, dia jadi huruf B ya. Cara pengucapan huruf B sama seperti halnya kalian ingin mengucapkan huruf me. Kemudian kalian berubah menjadi B. B ya. Jadi B. Nah, itu. Jadi B. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu pengucapannya ya. Maaf, sekali lagi. Nah, pengucapannya itu sama seperti halnya kalian akan mengucapkan me, tapi bukan me yang diucapkan, tapi b ya. B. Nah, jadi si b atau biop ini ya, dalam abjad bahasa Indonesia itu berarti huruf B ya. Ini yang sudah saya tandai dengan huruf besar ya. Nah, itu. Jadi B ya. Jadi si huruf B ya, konsonan B itu hasil modifikasi dari huruf me. Jadi pengucapan B itu ya. Nah, pengucapan B itu
hampir sama dengan kalian mengatakan atau mengucapkan me ya, ini me modifikasi jadi be, me dimodifikasi jadi be, ya itu ya. Oke, me be, cara pengucapannya sama seperti huruf me, cuman kalian rubah jadi be. Nah seperti itu. Oke, kemudian ada lagi ya hasil modifikasi ya konsonan baru, yaitu konsonan ya hasil modifikasi dari ini, dari sanksiat, ada bukan sanksiat ya, dari syet, dari se ya, dari se dimodifikasi dengan cara menambahkan garis di bagian atas seperti ini, jadilah huruf baru seperti ini ya, yaitu huruf apa? Ini dinamakan huruf ciut atau c, kita mengucapkannya c ya, c. Jadi bentuk pengucapannya sama seperti kalian akan mengucapkan se, cuman kalian rubah ya, depannya itu menjadi ini huruf c, c ya. Ini hasil modifikasinya jadi seperti ini ya. Ini c, c. Pengucapannya sama seperti halnya kalian ingin mengucapkan huruf se ya. Si ujung lidah berada di tengah-tengah antara gigi atas dan gigi bawah. Nah, seperti ini. Ini kan se. Nah, kalian rubah menjadi seperti ini. C, c. Nah, c. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya. Hasil modifikasi dari huruf se ya, dengan menambahkan garis di bagian atasnya menjadi bentuk huruf seperti ini. C ya. C. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu si C itu mewakili abjad J ya. C. Nah, seperti ini. C. Oke. C ya itu. Betul. Nah, itu ada se ya. Se dimodifikasi kemudian menjadi huruf C ya. Dimodifikasi menjadi huruf C. Nah, pengucapannya sama seperti halnya kalian ingin mengatakan se, tapi bukan se yang diucapkan ya, ketika sudah ada garisnya di bagian atas jadi C seperti ini ya. Dari se menjadi C ya. Nah, dari se ini ya, se dimodifikasi menjadi konsonan baru ya. Menjadi konsonan baru ya. Menjadi konsonan baru ya. Dari se ya dimodifikasi menjadi konsonan baru, yaitu dengan cara menambahkan bagian atas seperti ini. Nah, jadilah huruf ini C. Dalam abjad bahasa Indonesia, si C ini mewakili huruf ini C ya. C, C. Nah, terakhir ya. Oke, nah jadi ya cara pengucapan si H itu ya sama seperti kalian akan mengucapkan ini ya. Sama seperti halnya kalian akan mengucapkan nge ya. Sama halnya seperti kalian ingin mengucapkan ini nge. Jadi udara yang dihembuskan itu ya dikeluarkan atau dihembuskan dari hidung. Nge, nge. Nah, ya. Di halnya ya sama halnya seperti mengucapkan huruf nge. Nah, saat menyebutkan atau mengucapkan atau melafalkan huruf h, 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 sama seperti halnya mengucapkan huruf nge atau ngiang ya. Kenapa? Karena si huruf h itu ya, huruf h itu hasil modifikasi dari huruf nih ya, huruf ngiang ini. Nah, jadi si huruf ngiang atau atau nge ya, dia dimodifikasi ya dengan ditambahkan garis seperti ini. Nah, jadilah huruf h seperti ini ya. Jadi hasil modifikasi huruf nge, nge ini ya, nge atau ngiang, dimodifikasi dengan ditambahkan seperti ini. Saya menyebutnya topi ya, jadi ditambahkan seperti itu, jadilah huruf baru ya. Huruf baru apa itu? Tadi sudah saya sebutkan ya, huruf ini ya, huruf h atau hit, h atau hit. Nah, huruf seperti ini ya. Jadi si huruf h itu mewakili abjad H kalau di bahasa Indonesia ya. Ini h. Nah, itu.
Ya. Jadi tinggal menambahkan topi ya, topi di atas lingkarannya ya, di atas huruf nyeng atau nge ya itu. Jadilah huruf he ya. Nah, ini. Jadi si huruf bulat seperti ini dimodifikasi dengan cara ya, dimodifikasi dengan cara ditambahkan seperti ini ya, garis seperti ini. Nah, di bagian atasnya jadilah huruf baru yaitu huruf he ya. Nah, kita ulangi ya. Seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, ini adalah ya, kelima ini disebutnya konsonan dasar ya. Nah, 5 ini disebutnya konsonan dasar. Nah, dari hasil modifikasi konsonan dasar ini terciptalah konsonan ya, konsonan-konsonan baru ya. Nah, jadi cara memodifikasinya itu tinggal ditambahkannya, tinggal ditambahkan garis-garis baru seperti halnya huruf ini ya. Huruf R atau L ya. Huruf R itu dari huruf G dimodifikasi dengan tambahkan seperti itu jadi huruf baru ya, R. Cara pengucapannya sama ya. Pengucapan itu seperti halnya akan mengucapkan huruf G, cuman yang diucapkan itu R atau L, L, L ya. Itu orang Korea nggak bisa R seperti itu. Mereka menyebut huruf ini ada L, L, nah, L. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dari huruf nian ini dimodifikasi ya, dimodifikasi ya. Nah, huruf nian dimodifikasi dengan cara menambahkannya garis di bagian atas. Jadilah huruf tiket atau de ya. Pengucapan itu de. Nah, dan seterusnya seperti ini ya. Huruf me ya. Me seperti ini tinggal ditambahkan garis atas ya. Samping kiri kanan jadi huruf b ya. B. Kemudian se dimodifikasi dengan menambahkan garis seperti ini jadi huruf baru c. Nah, seperti itu c. Kemudian huruf nge atau nyeng dimodifikasi dengan cara ditambahkan seperti ini. Nah, ya, topi seperti itu jadilah huruf ini he. Nah, jadi ya dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita masukkan ke dalam abjad bahasa Indonesia ini berarti nge atau bahasa Indonesia itu eng. Nah, ini H ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tandanya ini ya sudah saya tulis ya. Nah, ini huruf besar ya. Saya tandai dengan huruf besar. Jadi ya si he ini dalam bahasa Indonesia itu bisa disebutkan sebagai huruf H-nya bahasa Indonesia seperti itu ya. Terus ini ya se dalam bahasa Indonesia berarti dia huruf S ya dan seterusnya ya. Itu sudah saya tandai dengan huruf besar ya seperti itu. Nah, kemudian ya selain huruf konsonan itu tercipta ya dengan cara memodifikasi ya, memodifikasi dengan cara menambahkan garis-garis tertentu ya pada konsonan dasar. Nah, tercipta lagi konsonan ya. Konsonan ya yang tercipta dari cara pengucapan ya, dari cara hembusan ya. Dari bagaimana hembusan yang dikeluarkan saat mengucapkan konsonan tersebut ya. Seperti contohnya di sini ya. Ke ya. Penulisannya dari huruf ini ya. Penulisan si huruf ke ini ya. Ke ini penulisannya, cara penulisannya dari huruf G. Nah, tambah seperti ini. Nah, jadilah huruf ke ya. Huruf ke. Nah, ke. Nah, itu ya. Terus kemudian huruf T. T juga sama ya. Dari huruf tiget ya. Dari huruf tiget. Kemudian tambahkan garis lagi di tengahnya. Jadilah huruf baru ya. Huruf ya yang tadinya huruf D. Ketika ditambahkan garis tengah ya. Tambahkan garis tengahnya jadilah huruf T ya. T ya. T. Cara pengucapannya sama seperti ini. Saat kalian ingin mengucapkan huruf D ya, D. Cuman saat kalian mengucapkan huruf T, udara yang dihembuskan itu ya, udara yang dikeluarkan atau dihembuskan saat mengucapkan huruf T ya, terus ke itu lebih besar ya udaranya. Udara yang dihembuskan itu lebih besar atau lebih kencang daripada kalian mengucapkan huruf T. Kita bedakan ya, coba.
ke. Nah, ini ke ya, ke. Nah, coba kalian tempelkan jari kalian di depan mulut kalian ya. Terus ucapkan huruf ini. Huruf ke ini ya. Coba ke, ke, ya, ke, ke. Nah, pada saat kalian menyebutkan huruf ke, udara yang dihasilkan atau dikeluarkan tuh hanya sedikit ya. Berbeda dengan saat kalian menyebutkan atau mengucapkan huruf ke. Nah, maka udara yang dihembuskan itu lebih banyak ya. Coba kalian ya, telunjuk kalian taruh di depan mulut kalian ya. Jarak 2 atau 3 cm ya dari bibir. Kemudian kalian ucapkan huruf ini. Ke. Maka apa yang kalian rasakan? Ke, ke. Oke, ucapkan ke. Nah, pada saat kalian mengucapkan huruf ke, nah, udara yang dihembuskan itu jauh lebih banyak daripada kalau saat kalian mengucapkan huruf ke. Ya, itu. Sama seperti halnya ini. Te, te. Udara yang dihembuskan lebih banyak daripada huruf te ya ataupun ne ya, seperti itu. Terus kemudian lanjut ya. Sini ada huruf p, p, p. Nah, jadi huruf ini ya p, udara yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan saat kalian menyebutkan atau mengucapkan huruf p, p. Itu udaranya sedikit ya saat ini. Saat kalian menyebutkan p, udara yang dikeluarkan itu sedikit ya. P. Nah, berbeda dengan saat kalian menyebutkan p. Nah, udaranya jauh lebih banyak ya. Terus kemudian ini ya, j, j, j ya. Udara yang dikeluarkan saat menyebutkan j itu sedikit ya. Nah, coba kalian sebutkan c, c. Nah, udara yang dihembuskan itu jauh lebih banyak ya. C. Nah, terus selanjutnya ada huruf. Nah, ini udah ya. Tuh. Nah, jadi nah, yang di garis hijau ya, yang saya highlight hijau ini ya. Nah, garis ini ya. Garis ini disebutnya bunyi ya, konsonan letupan ya. Konsonan letupan. Kenapa disebut konsonan letupan? Karena ya, udara yang dihasilkan itu jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak daripada pengucapan daripada saat melakukan pengucapan huruf-huruf ini ya. Jadi untuk yang garis hijau ini atau yang saya tandai warna hijau ini ya, konsonan ke, te, pe, ce. Nah, itu disebutnya konsonan letupan ya. Karena bunyi yang dihasilkan atau udara yang dihasilkan itu jauh lebih banyak daripada saat kalian mengucapkan huruf ini ya. Ke, ne itu hampir hampir sedikit ya. Sedikit udara yang dikeluarkan. Nah, jadi ya, dalam konsonan Korea itu ya, konsonan huruf Korea itu bisa dibedakan ya. Atau kalian bisa menghafalkan dengan cara apa? Mengingat ya, mengingat udara yang dihembuskan ya. Nah, seperti itu. Jadi yang hijau ini masuk ke kategori ya konsonan letupan ya, di mana udara yang dihembuskan jauh lebih banyak daripada kalian mengucapkan konsonan ini ya. Kemudian ya, setelah itu ada lagi yang disebut dengan konsonan rangkap. Nah, ini ya. Nah, ini adalah konsonan rangkap. Kenapa disebut konsonan rangkap ya? Karena cara penulisan itu 2 kali penulisan konsonan dasar. Nah, kalian lihat ini. Ya, itu adalah 2 kali penulisan huruf G. Ya, 2 kali penulisan huruf G. Nah, jadilah konsonan baru ya, konsonan seperti ini. Nah, konsonan itu bunyinya K ya. K, K ya. Nah, ini bunyinya K ya. Nah, apa bedanya ya? Apa bedanya ini? Apa bedanya konsonan ya? Apa bedanya pengucapan ya? Pengucapan konsonan ke ini dengan ke. Coba kalian bedakan. Oke, saya akan menyebutkan ini dulu ya. Ke, ke. Kemudian saya akan melafalkan ini. Ke, ke. Apa bedanya? Ya, benar ya. Jadi bedanya itu di udara yang dihembuskan ya. Jika saat melafalkan huruf ini, udara yang dihembuskan itu tebal ya atau banyak. Ke, ke, ke seperti itu ya. Jadi ada udara yang cukup tebal atau cukup banyak ya yang dihembuskan saat mengucapkan huruf ke. Nah,
Berbeda dengan saat menyebutkan huruf ini ya. Ini tidak ada ya, tidak ada sama sekali udara yang dikeluarkan atau dihembuskan saat saat menyebutkan atau melafalkan huruf ke seperti ini. Ke ya. Jadi ya, kita dengarkan sekali lagi. Coba kita bedakan. Saya akan mengatakan ini. Ke. Kemudian saya akan mengatakan ini. Ke ya. Ke. 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 Nah, jadi bedanya di udara yang dihembuskan ya. Kalau ini udaranya agak banyak, kalau ini tanpa udara yang dihembuskan sama sekali ya. Paham? Oke ya. Nah, itu kenapa saya menulis yang ini ya. Jadi ke ada K dan H ya. Agar kalian bisa membedakan ya. Bahwa kalau huruf seperti ini ya. Huruf ke ya. Seperti ini. Nah, itu udara yang dihasilkan itu agak banyak ya. Tebal ini. Te ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini ada juga ya. Double D. Double D itu jadi huruf T ya. Tanpa udara ya. Tanpa udara yang dihembuskan saat mengucapkan huruf ini. T ya. T. Nah, itu T. Kemudian ini dua kali penulisan huruf piep ya. Yang ini. Jadinya P ya. P ya. P tanpa udara ya. Tanpa hembusan udara ya. Jadi P. P ya. Penulisan huruf P ya. Dua kali itu jadi huruf P ya. Penulisan dua kali huruf B ya. Nah, seperti ini dua kali huruf B itu jadi P ya. P. Kemudian satu lagi ya. Dua kali ya. Dua kali penulisan huruf S. Nah, jadinya apa? S ya. Jadi bedanya ini ya. Ini mah ya. Nah, bedanya dengan yang ini ya. Ini S ya. S. Jadi ada udara yang dihembuskan ya. S. S ya. Sedikit udara dihembuskan. S seperti itu. Berbeda dengan ini. Ini tanpa udara ya. Yang ini tanpa udara. S. S. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini terakhir ya. Dua kali penulisan huruf ini ya. Dua kali penulisan huruf C. Dua kali penulisan huruf C. Jadilah konsonan baru yaitu huruf C. C. C ya. C. Bedanya kalau ini ada udara ya. Sedikit udara. C. C. Kalau ini kalian jangan hembuskan udara keluar ya dari mulut kalian. Cukup bunyinya saja. C. 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 Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ya. Nah, ini semua adalah total konsonan yang ada di dalam abjad Korea atau di dalam Hangul ya. Totalnya ada 19 buah ya. Oke, jadi untuk pengenalan huruf Hangul saya rasa sudah selesai ya. Nah, gitu. Jadi tinggal kalian bikin rangkuman atau catatan sendiri ya. Nah, ini total semua ya 19 buah ini masuknya ke konsonan ya. Konsonan ya. Oke, sekali lagi ya sambil mengingatkan. Nah, ini ya huruf ini mewakili huruf G ya dalam bahasa Indonesia. Nah, sudah saya tandai ya dengan huruf besar. Huruf G dalam bahasa Indonesia itu berarti huruf G ya. Nah, huruf ne ya. Ne, ne, nah, ne. Nah, seperti ini. Berarti dalam bahasa Indonesia itu mewakili huruf N semua ya. Dan selanjutnya ya seperti itu. Kemudian ini ada huruf ini ke, ke. Berarti itu ya ke. Nah, jadi seperti halnya ketika kalian ingin menulis misalnya seperti ini kan ada hanya ya. Seperti ini kalian ingin menulis kan. Maka yang kalian gunakan itu K-nya adalah K yang ini ya. Nah, itu. Jadi seperti ini. Kan. Nah, ini. Kan. Nah, nanti ya setelah ini kita ya di video selanjutnya kita belajar bagaimana cara menulis ya. Jadi sekali lagi ya. Nah, kalau kalian ingin misalnya menuliskan huruf kan ada hanya ya. Kan. Maka huruf ini yang kalian gunakan ya. Kan. Berarti huruf K ya ini ke ya. Ke ditambah huruf A seperti ini kan ya.
Nah, kemudian huruf N ya, ini di bawah N. Kan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kalian ingin menulis huruf atau kata ikan? Ikan, ikan. Nah, ikan. Nah, berarti huruf K-nya huruf K kering ya. Yang ini yang digunakan. K ya, tanpa suara, tanpa udara. Ya. Kan. Nah, ikan. Ikan itu dalam bahasa Indonesia dua suku kata ya. Suku kata pertama kan ikan. Nah, suku kata pertama i, suku kata kedua berarti kan. Cara menulisnya dalam tulisan Korea berarti kalian tulis huruf I ya. I-nya itu berdiri sendiri ya. Karena I berdiri sendiri, maka harus dibantu bulat ya di depannya agar bisa diucapkan. Ini suku kata pertama ya, berarti itu suku kata pertama. Suku kata keduanya kan. Nah, berarti ya karena saat mengucapkan kan ya tanpa udara yang berembus, maka gunakan yang ini K-nya ya. Nah, kan A ini K ya, ini K. Kemudian ini A ya. Terus N-nya di mana? Di bawah ya. Bagaimana tata cara penulisannya? Nanti di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekarang cukup kalian hafalkan dulu ya. Hafalkan bentuk vokal ya. Kembali ulang lagi. Hafalkan bentuk vokal ya. Keseluruhan vokal itu ada 21 buah. Ditambah dengan konsonan. Itu yang harus kalian hafal ya. Nah, oke. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi saya kembali ingatkan ya. Pada saat kalian ingin mengucapkan atau melafalkan huruf yang ada di warna merah ya, warna pink atau warna merah itu sedikit ya. Udara yang dikeluarkan atau dihembuskan itu cukup sedikit saja ya. Nah, berbeda dengan huruf ya, yang ada di garis hijau ya, atau saya warnai hijau. Udara yang dihembuskan itu jauh lebih banyak ya. Ke, te, pe, ce, seperti itu ya. Kemudian kalau yang garis kuning ini ya, itu udara yang dihembuskan itu tidak ada sama sekali ya. Jadi huruf kering ya. Ke, te, pe, se, ce, seperti itu ya. Oke, saya coba ucapkan ya satu persatu. Oke, ini ke, ne, me, se, nge, le, te, pe, ce, he. Nah, ini ke, te, pe, ce. Nah, ini ke, te, pe, se, ce. Nah, seperti itu ya. Nah, bila ada yang kurang jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke ya. Oke, untuk latihan ya, boleh kalian screenshot